Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Firda Juan dari Prodi PAI semester 5A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan oleh dosen pengampu Fikri Farihin MPDI. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, ada produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan sejumlah sumber yang dipergunakan. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Produktivitas dalam ukuran kualitas tidak dapat diukur dengan uang. Produktivitas ini digambarkan dari ketetapan menggunakan metode atau cara kerja dan cara alat yang tersedia sehingga beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia dan mendapatkan respon positif dan bahkan pula mendapatkan pujian dari orang lain atas hasil kerjanya. Yang kedua, ada kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Menurut Etzioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas dapat juga ditelah dari masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, dan pendapatan tamatan yang memadai atau pendapatan lulusan yang memadai. Kemudian, efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisien lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, dan prasarana. Selanjutnya, prinsip manajemen administrasi. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personal hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan rangkaian aktivitas guna mempersiapkan dengan terstruktur semua aktivitas yang akan dilaksanakan agar terwujudnya tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Setiap lembaga atau organisasi pengorganisasian ini merupakan urat nadi organisasi, sehingga keberlangsungan organisasi atau lembaga dipengaruhi pengorganisasian ini. Kemudian ada fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan perbuatan guna mengarahkan anggota atau karyawan dan memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan tugas secara bersama. Kemudian ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini memberikan jaminan setiap aktivitas yang berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan kesepakatan dalam kegiatan atau program dari pekerjaan yang sudah dianalisa.
Baiklah, selanjutnya perkembangan pemikiran manajemen. Manajemen adalah praktek melakukan usaha terbaik sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan kasus tertentu pula. Di sini kita mengambil Taylor disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.